Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rohani, mahasiswa Teknik Pertanian tahun 2021 dengan NPM 211407163. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem karburator dan injeksi pada motor bensin, yang merupakan tugas dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian, dan dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Marieli Tanjung STMSC. Pengertian karburator. Karburator adalah komponen dalam mesin bensin yang dirancang untuk mengambil udara dan bahan bakar pada saat yang tepat untuk proses pembakaran. Karburator pertama kali ditemukan oleh pelopor mobil yaitu Carl Burns pada tahun 1844 sampai 1929, tepatnya pada akhir abad ke-19. Jadi pengertian karburator adalah alat yang berfungsi untuk mencampurkan bahan bakar dengan oksigen dengan komposisi yang tepat, di mana proses ini dilakukan dengan cara pengkabutan bahan bakar terhadap udara atau sering disebut karburasi. Bahan bakar yang telah terkarburasi nantinya akan disuplai ke ruang bakar secara merata dan akan menjadi power untuk mesin. Terdapat dua jenis karburator. Yang pertama yaitu fixed venturi dan variable venturi. Ini merupakan gambar dari karburator fixed venturi, sedangkan ini adalah variable venturi. Perbedaan mendasar antara karburator fixed venturi dan karburator variabel adalah pada diameter. Diameter pada fixed venturi itu tidak dapat diubah-ubah, sedangkan pada variabel karburator venturi variabel itu dapat diubah-ubah. Selanjutnya adalah komponen dalam karburator. Terdapat 11 komponen. Yang pertama adalah mangkok karburator, yang kedua adalah jarum pelampung, yang ketiga adalah pelampung, yang keempat adalah katup gas, yang kelima adalah pemancar jarum, yang keenam adalah jarum gas, yang ketujuh pemancar besar, pemancar kecil, baut gas, skrup, dan katup cuk. Prinsip kerja karburator pada motor bensin, kita mengetahui bahwa sepeda motor dapat beroperasi karena ada udara dan bahan bakar yang sebelumnya terjadi proses pembakaran atau adanya sumber panas. Dari proses pembakaran itulah kemudian menghasilkan kompresi yang terjadi dari bahan bakar dan udara. Dan terjadi siklus pada mesin, yaitu siklus proses kerja yang teratur dan terus-menerus dan menghasilkan tenaga. Fungsi komponen karburator. Yang pertama adalah mangkuk karburator berfungsi sebagai penyimpan bahan bakar sebelum digunakan. Yang kedua adalah jarum pelampung berfungsi untuk tempat masuknya bahan bakar ke dalam mangkuk karburator. Yang ketiga, ada pelampung atau floater berfungsi mengatur bahan bakar agar tetap pada mangkuk karburator. Yang keempat, ada skep atau ketup yang berfungsi untuk mengatur banyaknya gas yang masuk ke dalam silinder. Pemancar jarum berfungsi untuk memancarkan bahan bakar waktu motornya dihidupkan. Yang keenam ada jarum skep, adalah berfungsinya sebagai semprotan bahan bakar dari main nozzle pada waktu motor dihidupkan. Pemancar besar atau main Z berfungsi sebagai pemancar. Yang ke-8 ada pemancar kecil atau stationer. Slow jet merupakan komponen yang berfungsi untuk memancarkan bahan bakar waktu pertama kali dihidupkan. Yang ke-9 ada skrup atau baut gas, berfungsi menyetel posisi skep sebelum digas. Skrup udara atau baut udara berfungsi untuk mengatur banyaknya udara yang dicampur dengan bahan bakar. Katup cuk berfungsi menutup udara luar yang akan masuk ke dalam karburator sehingga menjadi kaya atau penuh waktu penyalaan. Cara kerja karburator yang pertama saat mesin idle. Ketika mesin berlari pada RPM idle atau kondisi total gas masih tertutup, akan ada aliran udara dari filter masuk ke dalam idle. Di sisi lain, hisapan piston juga membuat bahan bakar dari ruang pelampung terhisap ke dalam pilot jet, sehingga material yang keluar dari pilot jet sudah berupa AFM atau udara fuel mixture. Udara dari pilot jet ada intake manifold sehingga AFM keluar menuju intake manifold. Jika kita mengaktifkan sistem cuk dan
menarik tuas cuk, maka udara yang masuk ke dalam pilot jet akan tertahan dan cuk valve menutup sebagian saluran udara dan filter udara, sehingga piston lebih banyak mengangkat bensin dari ruang pelampung. Hal itu membuat campuran bensin lebih banyak. Yang kedua yaitu saat kita menarik gas, ketika handle gas ditarik, otomatis throttle akan terangkat, sehingga lebar venturi menjadi lebih besar. Ini membuat aliran udara dari filter menuju intake manifold menjadi lebih cepat, sehingga langkah piston menjadi lebih cepat dan RPM menjadi lebih cepat pula. Saat idle RPM bensin disuplai menuju pilot jet, maka RPM tinggi dan bensin disuplai dari main jet. Artinya, dalam karburator sepeda motor terdapat dua buah saluran fuel. Yang pertama ada main jet dan di dalam venturi. Ketika throttle gas terangkat, maka aliran pada venturi akan lebih cepat. Sesuai dengan hukum Brownlee, ketika aliran udara lebih cepat, maka tekanannya akan menurun. Penurunan tekanan di dalam venturi akan menghisap bensin dari ruang pelampung melalui main jet. Jadi kesimpulannya, saat idle fuel dan udara tercampur di dalam pilot jet, sementara ketika RPM dinaikkan, fuel dan udara tercampur di dalam venturi. Kita akan masuk ke sistem injeksi motor bensin. Teknologi injeksi bahan bakar telah dikenal sejak abad ke-19. Dikenalnya adalah mesin diesel. Injeksi bahan bakar adalah teknologi yang digunakan untuk memasukkan bahan bakar ke dalam ruang bakar sebelum dicampur dengan udara, sebelum dibakar pada mesin bensin pembakaran dalam. Teknologi injeksi motor bensin saat ini dilihat dari garis besar, sistem kerjanya adalah menggunakan sistem elektronik modern dengan menggunakan banyak sensor untuk memonitor kondisi kerja mesin dengan dikontrol oleh perangkat cerdas yang kita kenal dengan nama ECU atau Electric Control Unit. Electronic Control Unit atau ECU akan menerima data input dari sensor-sensor, mengkalkulasikan serta memerintahkan pada aktuator diantaranya koil dan pengapian dan injektor untuk menyediakan bahan bakar dan pengapian yang sesuai dengan kondisi mesin. Sesuai dengan kondisi mesin, kondisi berkendara, dan lingkungan. Hasil dari sistem ini adalah meningkatkan efisiensi bahan bakar, mengurangi polusi, dan juga menghasilkan torsi daya yang lebih baik daripada kendaraan dengan sistem konvensional. Sistem kontrol elektronik pada kendaraan yang terdiri dari sistem kontrol bahan bakar, yaitu induksi udara, sistem pengapian, serta perkembangan masing-masing dari kontrol tersebut. Kemudian kita akan masuk ke fungsi komponen pada sistem injeksi. Yang pertama ada tangki bakar. Tangki bahan bakar itu berfungsi sebagai penampung bensin yang merupakan sumber dari tenaga bensin. Kemudian yang kedua yaitu filter bensin. Filter bensin sesuai namanya, filter adalah penyaring untuk menyaring kotoran yang terdapat di dalam aliran bensin atau dalam bensin. Terdapat dua filter di dalam sistem injeksi. Yang pertama adalah filter kasar yang berfungsi untuk menyaring kotoran padat dan besar, sedangkan filter halus menyaring kotoran yang kecil. Kemudian yang ketiga adalah pompa bensin. Pompa bensin berfungsi untuk mengalirkan bensin dari tangki ke injektor dan meningkatkan tekanan bahan bakar pada fuel feed. Pada sistem elektronik fuel injection, pompa bensin sudah digerakkan dengan sistem listrik. Yang keempat ada delivery pipe atau delivery pipe berfungsi untuk menampung bensin yang ada di pompa. Kemudian dipompa oleh bensin, pipa ini akan memiliki beberapa lubang, yaitu inlet hose yang menghubungkan saluran bensin dan tangki, serta injektor hose yang terhubung ke semua injektor. Kemudian komponen yang keenam adalah pressure regulator. Pressure regulator berfungsi untuk menjaga tekanan sesuai namanya, yaitu pressure yaitu menjaga tekanan di dalam saluran bensin agar tetap dalam keadaan stabil. Komponen ini diperlukan untuk mencegah kelebihan tekanan di dalam saluran bensin akibat pompa bensin yang terus bekerja. Kemudian komponen yang ketujuh adalah fuel feed, berfungsi sebagai saluran tempat mengalirnya bensin dari tangki ke injektor. Yang kedelapan adalah return feed, berfungsi untuk mengalirkan sisa bensin menuju tangki saat terjadi kelebihan tekanan. Saluran ini menghubungkan delivery pipe ke tangki. Yang kesembilan yaitu sensor.
Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi berbagai keadaan dalam mesin bensin. Hasilnya akan menjadi acuan untuk ECU untuk diteruskan ke aktuator. Selanjutnya, ada prinsip kerja sistem injektor pada motor bensin. Pada dasarnya, prinsip kerja sistem injeksi adalah mengontrol aliran bahan bakar secara elektronik, mulai dari tangki hingga masuk ke ruang bakar. Aliran bahan bakar ini diproses dalam bentuk kabut dengan volume yang sesuai permintaan mesin sehingga teknologi ini lebih irit. Teknologi pengkabutan bahan bakar oleh karburator. Otak mengontrolnya adalah ECU. Seperti yang saya katakan tadi, ECU adalah merupakan engine control unit. Ketika kunci kontak di posisi on, pompa bahan bakar atau full pump akan bekerja selama 2 detik dan memberikan tekanan pada selang bahan bakar. Setelah di start, sensor-sensor seperti throttle position atau TPS, intake temperature atau IAT, manifold dan air pressure atau MAP, engine oil temperature atau EOT, dan O2 sensor memberikan input ke ECM. Kemudian ini merupakan gambar dari prinsip atau cara kerja dari sistem injektor pada motor bensin. Kemudian prinsip kerja EVI atau injektor mencampur bahan bakar dan udara di intake manifold atau sebelum masuk ke ruang bakar, di mana dilakukan secara konstan atau tetap. Ketika piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah, terjadi langkah hisap di mana katup hisap terbuka dan katup buang tertutup. Bahan bakar dan udara tersebut kemudian terhisap masuk ke ruang bakar dan mengakibatkan kevakuman atau perbedaan tekanan, di mana tekanan di ruang silinder lebih rendah dari tekanan di intake manifold pada langkah kompresi. Piston atau torak bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas, di mana katup hisap dan katup buang tertutup. Campuran bahan bakar dan udara kemudian dikompresi kemudian oleh busi, dan busi akan memantik atau memercikan bunga api sebelum akhir langkah kompresi. Hal ini menyebabkan campuran bahan bakar dan udara terbakar dan timbulnya ledakan dengan tekanan yang sangat tinggi sehingga memaksa piston untuk terdorong dari titik mati atas ke titik mati bawah atau langkah usaha, di mana gerakan akan turun naik piston diubah untuk memutar proses kol. Energi termal diubah menjadi energi mekanik. Katup hisap dan katup buang masih tertutup pada sebelum mencapai titik mati bawah. Katup buang mulai terbuka dan katup hisap tertutup. Di sini terjadi pelepasan kalor atau panas ketika piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Katup hisap masih tertutup dan katup buang terbuka sehingga piston memaksa gas sisa pembakaran keluar menuju ke langkah buang atau menuju ke knalpot. Kemudian cara kerja mesin injektor selanjutnya adalah istilah sistem injeksi bahan bakar atau FPI dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang menyalurkan bahan bakar dengan menggunakan pipa pada tekanan tertentu untuk mencampurnya dengan udara yang masuk ke ruang bakar. Pada sistem FPI, dengan mesin berbahan bakar bensin, pada umumnya proses penginjeksian bahan bakar terjadi di bagian ujung intake manifold sebelum masuk katup klep masuk. Pada saat inlet valve terbuka, yaitu pada langkah hisap, udara yang masuk ke ruang bakar sudah tercampur dengan bahan bakar. Secara ideal, sistem FPI harus dapat mensuplai sejumlah bahan bakar yang disemprotkan agar bercampur dengan udara dan perbandingan campuran yang tepat sesuai kondisi putaran beban mesin, kondisi suhu dengan kerja mesin, dan suhu atmosfer saat itu. Ini merupakan gambar dari variable Venturi design. Kemudian di sini ada komponen sistem injeksi ya. Ada 9 komponen injeksi penting. Yang pertama ada tangki bahan bakar, yang kedua filter bensin, yang ketiga pompa bensin, yang keempat delivery pit,
yang kelima injektor, yang keenam preserve, regulator, fuel feed, return, dan sensor. Ya, ini adalah komponen penting dari sistem injeksi. Kita akan masuk ke kekurangan dan kelebihan sistem karburator dan sistem injeksi pada motor bensin. Setiap sistem maupun karburator atau injeksi memiliki kelebihan masing-masing. Pada sistem karburator, kelebihannya yang pertama adalah harganya lebih murah dibandingkan dengan sistem injeksi. Yang kedua, jumlah komponen lebih sedikit dan tidak kompleks. Yang ketiga, ada dalam perawatan lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan sistem injeksi. Yang keempat, ada mudah dilakukan pembersihan atau saat servis lebih mudah daripada sistem injeksi. Kekurangannya dalam penyetelan AF, radio dilakukan manual dan hanya bisa sekali. Kemudian membutuhkan penyetelan yang tepat untuk semua kondisi agar tidak terjadi kondisi yang berbeda-beda. Kemudian perlu adanya alat atau komponen tambahan agar kerja karburator dapat menyesuaikan dengan kondisi seperti pompa akselerasi, coasting engine, dan lain-lain. Kemudian penggunaan bahan bakar yang kurang efisien sehingga akan cenderung boros pada beberapa motor yang menggunakan karburator. Sistem injeksi kelebihannya yang pertama mengatur AF ratio berdasarkan kebutuhan dari mesin dan kondisi cuaca. Yang kedua, yaitu mengatur AF berdasarkan kadar emisi yang diwujudkan sehingga emisi lebih baik. Ketika temperatur dan tekanan udara berubah, maka sistem menyesuaikan. Injektor menyuplai bahan bakar ke mesin berdasarkan kebutuhan mesin, sehingga penggunaan bahan bakar lebih efisien sehingga menjadi irit. Jadi sistem injeksi ini lebih irit daripada sistem karbi. Kekurangannya yaitu harganya lebih mahal. Jadi sistem injeksi motor-motor bensin yang menggunakan sistem injeksi ini harganya lebih mahal dibandingkan menggunakan karburator. Karena pada sistem injeksi ini banyak sekali komponen elektronika yang digunakan. Yang kedua yaitu jumlah komponen yang banyak. Jadi banyak sekali komponen listrik, komponen elektronika yang dirangkai pada sistem injeksi. Dalam perawatan juga harus menggunakan alat khusus dan teknik tertentu. Jadi perawatan juga harus secara rutin gitu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.